Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Karunia Elektronik. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi sedikit cara tentang modifikasi tune control 4 transistor ini ya. Dan khususnya kepada para pemula, silahkan yang masih merasa para pemula seperti saya, mari kita belajar bersama-sama cara memodifikasi tune control 4TR ini ya. Dan untuk yang baru saja membeli atau baru kenal tune control jenis ini ya, ini 4 transistor penguatnya, saya sarankan beli yang baru ya, agar nanti tidak ada kesalahan dalam perakitannya. Karena kalau baru jalur masih jelas, sedangkan yang saya pakai ini sudah bekas hasil modifikasi ya. Karena inilah memang tune control ini yang saya pakai untuk eksperimen, karena saya sangat suka sekali dengan tune control 4 transistor ini. Terkadang saya membuatnya untuk sebagai tune control mic, tetapi belum mendapatkan hasil yang bagus. Dan alhamdulillah untuk tune control atau audio, menurut ukuran telinga saya sudah mendapatkan hasil yang menurut saya lebih enak atau lebih layak didengar. Tetapi bukan berarti bawaan tune control ini rakitannya tidak bagus. Saya akui sangat bagus. Saya pun berterima kasih kepada yang sudah membuat tune control ini ya. Nah itu. Jadi di sini saya eksperimen hanya ingin berbagi kepada kawan-kawan, khususnya para pemula, yaitu dengan karakter suara yang berbeda dari bawaan tune control ini ya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan tune control 4 transistor dengan modul stereo ya. Oke, untuk kawan-kawan yang masih baru saja mengenal atau pemula seperti saya, yang namanya stereo itu potensionya yaitu ada 6 pin ya. Nah ini 6 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau untuk mono itu cuma 3 pin ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan mono saja. Jadi alat-alat atau komponen yang perlu disediakan adalah nah ini 2 buah kapasitor 3,2 nanofarad ya, atau bodinya 332. Kalau untuk mono cukup 2 buah, berarti kalau stereo 4 buah ya. Oke, kemudian daripada itu sediakan kapasitor ukuran 1 nano ya. Nah ini 1 nano atau tulisan bodinya 102J ya. Dan 1 buah kapasitor 2A 473K atau 47 nano ya. Dan 1 buah resistor ukuran 100N atau bodinya tulisannya 104 ya. Nah ini, nah itu. Dan 2 buah resistor 8,2K atau 8K2 dan 1 buah resistor 1K, kemudian 1 buah potensio, bisa 100K, bisa 50K. Di sini saya menggunakan 100K karena kebetulan potensio ini yang ada stok di tempat saya. Jadi intinya jika kita nanti mau membuat stereo, silahkan separeparnya dikalikan 2 saja ya. Nah itu tinggal diikuti jalurnya.
Oke, untuk yang pertama kita modif bagian bus dulu. Nah, di sini tertulis ada kita yang mono saja dulu ya, anggaplah ini pin-pin yang berada di depan ini channel R dan pin yang ada di belakang channel L ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu buah channel saja. Di sini masing-masing satu channel memakai 2 buah kapasitor dengan ukuran 2A 473K ya, atau 47 nano ya. Nah, itu ini kita cabut dulu kedua-duanya ya. Oke, akan kita cabut saja dulu sebentar. Oke, yang paling depan ya. Nah, ini begitupun yang satunya ini kita cabut. Karena ini stereo, jadi yang belakang dibiarkan saja ya. Nanti kalau kawan-kawan mau buat stereo, silahkan diganti ya, dicabut. Oke, sudah berhasil kita cabut. Nah, untuk bagian bass ini, jadi bawaan aslinya memakai 2 buah, sekarang memakai 1 buah saja. Oke, kita akan memakai yang bekasnya ini saja ya. Jadi cara pemasangannya, pin 1 diparalel dengan pin 3 ya. Nah, ini pin 1 diparalel dengan pin 3 memakai kapasitor 47 nano ini. Nah, seperti itu. Oke, akan kita coba pasang. Nah, ini dia sudah terpasang ya. Jadi cara pasangnya, pin 1 diparalel dengan pin 3 ya, memakai kapasitor 47 nano ya. Nah, ini nanti kalau kawan-kawan praktek bisa dipakai bekas lubang PCB nya ya. Ini biar jelas saja. Oke, untuk bagian bass kita anggap selesai. Sekarang kita beralih ke bagian treble. Nah, di sini treble pin pertama. Nah, ini ada resistor 1K. Kita cabut saja. Seperti ini. Sebentar, saya ambil sedotan timah dulu. Oke, kita lanjut. Ini 1K sudah dicabut ya. Dan di sini ada pin nomor 3, ada juga resistor 1K. Kita cabut juga. Bentar. Dan ini resistor 1K sudah saya cabut, 1K saya cabut. Saya skip saja untuk menghemat waktu. Dan untuk resistor 1K ini kita ganti dengan ukuran milar atau kapasitor 332J ya, atau 3,2 nano ya. Nah, ini kita pasangkan di bekas resistor 1K ini ya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Begitupun dengan yang sebelahnya ya. Kita ganti ukuran resistor 1K dengan kapasitor milar 3,2 nano. Seperti ini. Kita solder dulu.
Oke, ini sudah saya solder ya. Nah, ini jadi resistor 1K diganti dengan kapasitor Miller ya. Ntar saya buang dulu. Oke, berarti untuk ukuran, mohon maaf, maksud saya untuk pin 1 dan pin nomor 3 sudah selesai. Kita ganti komponennya ya. Selanjutnya untuk pin tengah, nah ini jalurnya, ini lari mendapatkan kapasitor di sini 472J ya, atau 4,7 nano ya. Nah, ini kita cabut. Cabut saja. Nah, itu kita cabut. Kita bersihkan timahnya. Oke, dan untuk pengganti 4,7 nano ini ya, kita ganti dengan resistor 1K. Nah, ini. Lalu kita solder. Dan ini resistor 1K sudah saya solder. Kalau kita buang kakinya ini ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, sampai di sini untuk sementara modif untuk potensio bass dan treble sudah jadi ya. Untuk nilai R pada bass ini saya tidak ada menggantinya ya, saya biarkan nilainya ya seperti apa adanya saja. Cuma di sini saya merubah, di sini kita harus rubah, dan ini harus kita rubah elko ini ya. Elko bawahnya 47F 50 volt. Untuk penguat channel R ya, yang depan ini kita copot. Nah, ini sampai terkelupas. Kita copot, kita ganti dengan kapasitor Miller 100N. Oke, saya pasangkan di luar saja. Dan ini sudah saya pasang di bekas elko ukuran 47F 50 volt. Jika video ini kurang jelas, intinya resistor 1K ini diparalel dengan kapasitor 100 nano ya. Nah, untuk sampai di sini ini sudah bisa digunakan. Cuma sedikit saya kasih informasi, apabila bassnya terlalu halus, silahkan diganti dengan elko ukuran 1 sampai 47F ya. 1 sampai 47F biasanya hentakan bassnya menghentak ya. Dan kalau ingin lebih low, silahkan diganti 100F ke atas, tetapi itu nanti harus merubah beberapa buah resistor ya. Untuk kali ini saya hanya seperti ini saja. Oke, sedikit penjelasan tentang treble. Di sini treble memakai 332, itu nanti karakternya lebih ngecis ya. Intinya semakin kecil nilai kapasitor di sini, itu intinya semakin ngecis. Dan apabila besar seperti bawaan aslinya 4,7N atau kita naikkan menjadi 8,2 dan seterusnya, itu semakin mendekati nada mid ya. Nah, itu sekedar informasi. Oke, ini untuk modif tune controlnya sudah jadi. Dan apabila kawan-kawan semua ingin menambahkan rangkaian middle, itu akan
lebih bagus ya. Oke, akan saya contohkan untuk rangkaian middle untuk jenis tune control seperti ini ya. Di sini kita harus menyediakan satu buah potensio. Nah, ini tadi saya memakai 100K. Caranya pin 1 dan pin nomor 3. Nah, ini kita paralel dengan kapasitor Miller 1 nano atau 1,2 N. Ini itu. Sebentar, saya solder saja biar menghemat durasi. Oke, ini rangkaiannya. Untuk middle-nya sudah saya pasang kapasitornya dari pin 1 ke pin 3. Dan ini kebiasaan saya jika menghitung potentiometer, saya berhitungnya potensio putarnya ini menghadap ke kita, dan ini kanan ini saya anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, untuk pin yang di tengah yaitu pin 2, di sini saya menggunakan resistor 562J ya, atau 5,6 nano. Ini kita pasangkan di kaki tengah. Oke, akan saya solder dulu. Nah, ini sudah saya solder. Jadi untuk kapasitor 5,6 nano ini kita solder di kaki tengah potensio ya. Ini ujung kakinya yang ini dibuang, yang ini biarkan saja biar nanti lebih kuat. Saya double karena nanti menggunakan kabel ya, karena pada tune kontrolnya tidak ada lubang potensionya ya. Itu saya kasih ini saja. Oke, dan untuk pin 1 dan pin nomor 3 ini kita kasih resistor dengan ukuran, saya di sini menggunakan 8,2K ya. Nah, ini ukuran resistor ini tidak mutlak, silahkan disesuaikan dengan selera kawan-kawan semua ya. Oke, akan saya pasangkan dulu, saya solder. Oke, untuk pin 1 dan pin 3 sudah saya pasang resistor dengan nilai 8,2K atau 8K2, dan ujungnya ini kita buang saja. Untuk ujung yang satunya saya biasa melipatnya saja agar lebih kuat. Tambahkan timah sedikit agar tidak berlari-lari. Nah, sedikit informasi kenapa di sini saya menggunakan nilai resistor 8,2K, karena saya di sini mengikuti jalur untuk bus ini ya. Kaki potensio tengah ini kalau ditengok jalurnya dia menggunakan nilai resistor 8,2K dan menuju basis penguat transistor ini ya. Nah, itu jadi karena middle ini adalah suara di pertengahan ya, nada menengah, jadi saya menyesuaikan dengan potensio bass. Jika kawan-kawan semua kurang suka dan hasil suaranya, silahkan di otak-atik sendiri. Ini hanya pengalaman saya saja yang menurut saya lebih enak untuk diperdengarkan. Oke, untuk pemasangannya kita memerlukan 3 buah kabel ya. Sebentar, saya ambil kabelnya dulu. Oke, ini kabel sudah saya pasangkan pada masing-masing pin 1, pin 2 dan pin 3 ya. Oke,
Nah, ini pin satunya nih, yang merah. Oke, sebentar untuk pemasangannya biar mudah. Silahkan para pemula diperhatikan jangan sampai salah ya. Oke, untuk pin satunya, nah ini kita melihat juga di sini. Sebentar. Jadi tinggal mengikuti pin satu dari potensio bus atau potensio treble ya. Nah ini di sini untuk pin 1 potensio treble mendapatkan nilai resistor 5,6K ya. Nah ini 5,6K ke sini, dan ini sebagai input disaring dengan resistor 4,7K, dan ini dapat elko. Nah ini elko negatif dari kolektor penguat transistor, yaitu out power ya, out tune control maksudnya ya. Nah ini jadi kita pasang di sini saja untuk pin satunya. Kita pasang, nah ini pin 1 ada 5 ke 6. Nah ini jadi kita pasang di 5 ke 6 yang dapat elko ini ya. Nah ini dapat elko negatif. Nah seperti itu. Untuk kaki pin tengah kita tinggal ikuti juga ya, kaki pin tengah dari potensio bus atau treble. Nah di sini menggunakan 8,2K. Nah ini dan di sini juga ini potensio treble kaki tengah mendapatkan nilai 332, bertemu dan masuk ke input penguat tune control atau masuk ke basis transistor ini ya, yang disaring dengan elko 4,7F. Nah ini kita pasang di negatifnya ya. Bentar. Nah untuk pin nomor 3 kita tinggal mengikuti pin nomor 3 dari potensio bus ini, atau pin nomor 3 dari potensio treble ya. Nah ini di sini di potensio bus ada 5 ke 6. Nah ini terus ke sini. Nah ini mendapatkan bukan 1K ya, ini sudah kita ganti. Jadi nilainya 332 tadi ya. Nah ini kita pasang di sini juga ya. Nah ini tinggal kita solder di sininya saja. Hati-hati jangan kebalik, karena kalau jika kebalik salah satu tidak berfungsi midnya ya. Nah itu jadi intinya ini yang mendapatkan kapasitor elko negatif bagian dari out input sumber suara dari emitor ini ya, atau rangkaian buffernya ya. Nah ini mendapatkan emitor ini. Nah itu oke. Untuk modif tune control ini sudah jadi, dan yang saya sebutkan tadi komponen-komponen tadi tidak mutlak ya, silahkan kawan-kawan semua dipraktekkan. Dan khusus kepada yang baru menemui atau menemukan tune control 4 transistor ini, saya sarankan beli yang baru ya. Khawatir ada yang salah, khususnya bagi para pemula seperti saya ini, nanti tidak bunyi ya. Ini insya Allah wah sudah bunyi sesuai dengan yang diinginkan menurut selera saya. Dan untuk kawan-kawan ini mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak dapat mengetes tune control ini, tapi insya Allah ini dapat dipertanggungjawabkan, dan saya sudah merakitnya ya di mixer jadul, dan saya terapkan tune control seperti ini. Alhamdulillah hasilnya layak untuk didendangkan.
Kenapa saya tidak mengujinya? Karena keterbatasan alat ya, HP dipakai untuk ngerekam. Tapi insya Allah ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah ini silahkan dicoba kepada kawan-kawan semua. Yang penting ikuti tutorial dari saya ini ya. Nah itu. Nah jadi semuanya tidak ada yang dirubah. Yang dirubah itu adalah yang saya sebutkan tadi ya. Nah itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.